Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-12 ya, teman-teman ya. Ke-11 teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan mendesain dan mengatur jasa. Tapi sebelum itu kita ingin merecall sedikit ya terkait dengan apa yang disampaikan di pertemuan kemarin, yaitu terkait dengan menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan terkait dengan eh, diferensiasi produk ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin membahas ya, terkait dengan apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman di YouTube kemarin. Di sini ada beberapa yang saya garis bawahi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkin secara umum begini. Ketika kita ingin mengenali pelanggan yang karakternya berbeda-beda tersebut, kita perlu ingat kembali ada strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk melihat ya, memang orang-orang itu kan berbeda, tapi mereka memiliki sisi kesamaan. Nah, itulah yang disebut dengan segmenting. Nah, dari kesamaan tersebut kemudian kita ambil gitu salah satu segmen yang merupakan paling sesuai dengan kemampuan perusahaan dan juga sesuai dengan karakteristik produk yang dimiliki oleh perusahaan sehingga kita pilih. Nah, kalau misalkan bedanya terlalu berbeda-beda gitu, sangat custom, kalau perusahaan kita mass produk ya, jadi produknya diproduksi secara massal, maka itu nanti eh, tetap kita ambil garis umumnya. Jadi tidak spesifik per satu orang. Ya, ini kalau lini produk kita, karakteristik perusahaan kita, core competence kita pada mass produk gitu. Seperti kita membuat kantong kresek gitu. Ya, kantong kresek itu mau siapapun konsumennya, kreseknya begitu saja juga sudah cukup gitu. Sendal jepit misalkan, ya kayak gitu saja gitu. Meskipun karakter saya berbeda dengan Anda, dengan teman-teman yang lain, tapi kalau melihat sandal jepit ya sudah sandal jepit gitu kan. Nah, tapi berbeda ketika untuk lini produk atau karakter perusahaan kita itu perusahaan yang customize gitu. Nah, jadi customize itu misalnya kayak gini, di tailor gitu kan. Nah, kalau kita ke tailor itu kan antara satu orang dengan orang yang lain produk bajunya itu akan berbeda. Nah, kalau ini kita bahas diferensiasi produk ya, belum ke jasa. Nanti yang jasa. Nah, terus kemudian ada juga yang membahas terkait dengan nanti bagaimana perusahaan ini kalau apa, menciptakan diferensiasi produk yang lebih efektif untuk dijadikan pembeda antara yang satu dengan yang lain. Ya, ini sudah membahas diferensiasi gitu. Cara memilih diferensiasi produk yang paling efektif tentu saja kita amati dulu karakter perusahaan kita. Jadi dibahas yang paling efektif adalah bentuk. Oh, belum tentu. Kalau misalkan untuk tahu bulat, oke, benar gitu. Jadi bentuk kotak jadi bulat itu menjadi sesuatu yang efektif dan efisien. Akan tetapi coba kalau misalkan kita bahas apa ya, handphone gitu. Nah, jadi handphone juga menjadi faktor yang bentuk juga menjadi faktor yang pembeda dengan yang lain. Akan tetapi mungkin fitur atau mutu kinerja ya, performance quality, nah itu juga akan berbeda. Nah, juga durability juga bisa jadi gitu. Jadi kadang kita nggak harus menggunakan satu diferensiasi produk gitu ya. Oke kan? Nah, jadi kadang kita juga bisa menggunakan dua atau tiga gitu, atau spesifik satu gitu. Ya silahkan, ini tergantung Anda pahami. Nah, dari mana cara memahaminya? Ya lakukan riset dulu begitu. Ketika kita ingin menciptakan suatu bentuk yang berbeda, oke, tapi ternyata bentuk itu menjadi nggak apa ya istilahnya nggak relevan gitu. Misalkan gini, rata-rata bentuk handphone kan kotak persegi panjang gitu. Kemudian di sini saya membuat handphone tapi bentuknya bintang. Ya, bayangkan atau segitiga.
Nah, gimana teman-teman? Mungkin cara diferensiasi oke, ini diferensiasi beda dengan yang lain, ya kan? Ini akan langsung menarik perhatian gitu. Akan tetapi relevan enggak? Gitu. Nah, kalau enggak, nah itu nanti bisa berbahaya ya kan, sama kayak pertanyaan selanjutnya itu gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau diferensiasi tersebut tidak sukses ya, ada hambatan-hambatan. Oke, hambatan sudah disampaikan. Tapi yang jadi penting gini, dalam suatu menentukan strategi marketing, kadang terjadi adanya marketing myopik. Ya, marketing miopia. Nah, itu yang menjadikan perusahaan itu salah menganalisis pasar gitu. Perusahaan udah merasa ini yang benar, ini yang paling bagus, tapi kenyataannya adalah sesuatu yang salah. Nah, ini menjadi suatu hambatan yang paling besar dan paling sulit dihadapi. Gitu. Kenapa? Karena perusahaan sudah merasa semuanya berjalan dengan baik, nggak ada masalah, tapi akhirnya terjadi masalah. Nah, ini kayak yang dilakukan oleh Nokia ya dulu ya. Ada Nokia, ada Kodak gitu. Mereka sudah merasa perusahaannya itu baik-baik saja, nggak ada yang bermasalah. Akan tetapi akhirnya tumbang dengan sendirinya. Nah, sebenarnya rasa tidak memiliki masalah itu adalah masalah yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, terus kemudian cara meningkatkan pelanggan atau nasabah yang sesuai dengan syariat Islam tentu saja yang kita bahas selama 1 semester, 2 semester, 3 semester ini nanti gitu. Tentu secara umum sebenarnya sama kok gitu dengan marketing pada umumnya gitu. Akan tetapi ada yang membedakan dari marketing yang umum itu kemudian ada yang diperbolehkan, ada yang disahkan ya dalam menurut Islam, ada yang enggak gitu. Misalkan dari konsep marketing secara STP, secara syariah boleh, oke boleh gitu, nggak masalah. Marketing mix boleh, oke boleh juga gitu. Tapi dalam marketing konven itu ada namanya sexual appeal gitu. Jadi menggunakan wanita-wanita yang berpakaian seksi gitu, misalkan untuk bintang iklan gitu atau SPG rokok gitu misalkan. Itu secara konven boleh gitu. Tapi secara syariah boleh nggak? Nah, itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena di sana ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, anggap ya untuk itu. Atau yang lain misalkan kita bahas secara bank gitu. Boleh nggak kita memberikan strategi bunga gitu misalkan, atau undian tapi undian yang lotre gitu ya. Kalau cara marketing konven boleh-boleh saja kalau itu menarik konsumen. Tapi kalau secara syariah nggak boleh gitu. Kenapa? Karena di sana ada unsur goror maisir ya kan dan seterusnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi secara garis besar itu seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan dengan topik yaitu mendesain dan mengatur jasa, di mana nanti di dalamnya akan membahas secara garis besar tentang industri jasa ya. Terus kemudian ada topik yang menurut saya harus teman-teman pahami yaitu marketing excellence. Terus kemudian topik yang kedua ini penting juga yaitu service quality atau serve qual. Terus kemudian nanti yang ketiga adalah tambahan yaitu terkait dengan analisis komplain nasabah bank syariah. Kenapa? Karena komplain ini kalau bisa diatasi dengan baik, maka akan menciptakan loyalitas yang tinggi. Ya, perlu diingat-ingat bahwa komplain itu tidak selalu sesuatu yang buruk gitu. Kenapa? Karena komplain di tangan yang baik akan menciptakan loyalitas, dan tanda dari komplain ini adalah nasabah yang perhatian kepada perusahaan Anda. Oke, kalau nggak komplain tapi dia langsung memviralkan, nah itu yang sebenarnya berbahaya. Jadi dengan adanya komplain ini menjadikan ada suatu ruang untuk Anda mengklarifikasi dan memperbaiki dan menciptakan hubungan yang jauh lebih baik. Nah, ini adalah yang kita bahas terkait dengan mendesain ya, menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan, dan juga nanti mendesain dan mengatur jasa. Ya, sebenarnya hampir-hampir mirip, cuman di sini ada tambahan terkait dengan service ya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya serahkan ke moderator ya, dengan kelompok 5. Ada Mbak Reni, Mas Fathul, Mbak Woro, Mbak Latifah. Oke, mungkin pada moderator ya Mas Fathul, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami terkait materi, yaitu mengatur dan mendesain jasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Reni Musliha Indrawati, dan yang kedua saya sendiri, Muhammad Fahlur Ramadhani. Yang ketiga, Waro Rukmi Pertiwi, dan yang terakhir, Latifah Ramadhani. Baik teman-teman, pada kesempatan kuliah online kali ini kita akan membahas materi terkait mendesain dan mengatur jasa. Lalu apa saja sih yang ada dalam pembahasan mendesain dan mengatur jasa itu? Di sini ada 6 pokok bahasan terkait materi mendesain dan mengatur jasa. Pembahasan yang pertama yaitu industri jasa. Pembahasan yang kedua, marketing excellence. Pembahasan yang ketiga, mengatur service quality. Dan pembahasan yang keempat, analisis komplain nasabah. Pembahasan yang kelima, manajemen komplain. Dan yang terakhir, pembahasan yang keenam yaitu strategi menangani keluhan konsumen atau pelanggan. Baik, untuk lebih jelasnya terkait materi mendesain dan mengatur jasa, teman-teman dapat menyaksikan penjelasan dari para pemateri dari kelompok kami. Selamat mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dari kelompok kami. Baik, materi pertama yakni industri jasa. Industri jasa merupakan industri yang menghasilkan output berupa pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, layanan sendiri adalah setiap tindakan atau kinerja satu pihak dapat menawarkan kepada orang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apa-apa. Produksinya mungkin atau tidak mungkin terkait dengan produk fisik. Semakin produsen, distributor, dan pengecer menyediakan layanan bernilai tambah atau hanya layanan pelanggan yang sangat baik untuk membedakan diri mereka sendiri. Banyak perusahaan layanan murni sekarang menggunakan internet untuk menjangkau pelanggan. Nah, industri jasa ini ada di beberapa sektor. Yang pertama ada sektor pemerintahan. Di sektor pemerintahan ini, contohnya adalah pengadilan, layanan pekerjaan, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk di sektor swasta, ada gereja, perguruan tinggi, yayasan, rumah sakit, dan lain-lain. Dari sektor bisnis, ada maskapai penerbangan, ada bank, hotel, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Yang terakhir di sektor retail, seperti kasir, pegawai, sales people, dan perwakilan layanan pelanggan. Sebagai salah satu bentuk produk, jasa juga didefinisikan secara berbeda-beda. Di sini kami mengambil 2 pendapat. Yang pertama dari Gumason. Jasa didefinisikan sebagai something which can be bought and sold but which you cannot drop on your feet. Definisi ini menekankan bahwa jasa bisa dipertukarkan namun kerap kali sulit dialami atau dirasakan secara fisik. Yang kedua adalah dari Philip Kotler. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, untuk kesimpulannya, industri jasa ini memiliki output berupa manfaat yang dapat dirasakan, bukan output berupa barang. Misalnya, maskapai penerbangan menyediakan layanan penerbangan. Nah, penumpangnya ini mendapatkan manfaat tersendiri dari penerbangannya, yakni dapat sampai ke tempat yang dituju secara cepat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam industri jasa. Yang pertama ada pelanggan jasa. Secara tradisional, pelanggan diartikan sebagai orang yang membeli dan menggunakan produk. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis yang artinya cukup baik, memadai, dan facio yang artinya melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan pelanggan ini penting karena ini akan berimpak atau berpengaruh pada perusahaan yang menyediakan layanan jasa. Kalau pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, tidak memungkinkan pelanggan akan kembali menggunakan layanan jasa ini lagi. Untuk contohnya, yakni pelayanan di sebuah supermarket. Kalau pelayanan yang diberikan baik, otomatis pelanggan akan datang balik untuk membeli di supermarket tersebut. Kalau sebaliknya pelayanan yang diberikan jelek, ada kemungkinan pembeli enggan membeli di supermarket tersebut lagi. Selanjutnya ada persepsi pelanggan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Menurut Kotler, hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga mereka yang harusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Jadi, sebuah jasa dikatakan baik itu menurut persepsi pelanggan, bukan persepsi perusahaan yang menyediakan jasanya. Selanjutnya ada pengukuran kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. 4 metode itu yakni yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Yang kedua ada ghost shopping atau mystery shopping. Yang ketiga ada lost customer analysis. Yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan. Untuk yang terakhir ada kualitas jasa. Menurut American Society for Quality Control adalah keseluruhan ciri atau sifat dari produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Menurut Ghost dan Davis mendefinisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Materi selanjutnya adalah marketing excellence. Marketing excellence dalam bahasa Indonesia adalah keunggulan pemasaran. Dalam definisinya yakni kemampuan unggulan untuk setiap kegiatan penting menghadapi pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, keuangan, pasar saham, dan penghasilan sosial. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam marketing excellence yang pertama adalah kemampuan pemasaran perusahaan yang merupakan kumpulan keterampilan yang kompleks dan tingkat pengetahuan perusahaan dalam melakukan tugas pemasaran dan adaptasi perusahaan terhadap perubahan pasar. Yang kedua ada konfigurasi atau susunan pemasaran yang terdiri dari struktur organisasi, metrik, dan sistem pengendalian yang membentuk aktivitas pemasaran. Yang ketiga ada menciptakan nilai norma dan perilaku yang memfasilitasi pada fokus pasar dari waktu ke waktu. Budaya perusahaan memandu cara berpikir dan bertindak di seluruh perusahaan. Dalam layanan memerlukan keunggulan dalam 3 bidang luas. Yang pertama ada pemasaran eksternal, internal, dan interaktif.
Yang keempat ada pemimpin dan karyawan dalam pemasaran adalah sumber daya manusia yang dapat menciptakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Berikut ini adalah bagan 3 tipe keunggulan pada pemasaran dalam industri jasa. Yang pertama ada internal marketing, lalu ada external marketing, yang terakhir ada interactive marketing. Pemasaran eksternal atau external marketing menggambarkan pekerjaan normal mempersiapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran internal atau internal marketing menjelaskan pelatihan dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Kontribusi yang paling penting dalam departemen pemasaran adalah menjadi sangat pintar menggait orang lain dalam organisasi untuk berlatih pemasaran. Yang terakhir ada pemasaran interaktif atau interaktif marketing, menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Melihat perkembangan sektor jasa yang semakin pesat dan perannya yang semakin penting dalam perekonomian setiap negara, maka di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas jasa atau service quality. Kesuksesan dalam memasarkan jasa ditentukan oleh seberapa besar kepuasan konsumen jasa tersebut. Berbagai penelitian mengatakan bahwa kepuasan konsumen banyak ditentukan oleh seberapa baik kualitas jasa tersebut menurut sudut pandang para konsumennya. Kepuasan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan dapat mengakibatkan konsumen melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan jasa tersebut, antara lain misalnya membeli ulang jasa tersebut, menggunakan jasa tersebut lebih sering atau lebih banyak, memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk menggunakan jasa tersebut, atau positive word of mouth. Oleh karena itu, banyak perusahaan jasa yang ingin mengetahui seberapa besar kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan. Nah, sebelum masuk dalam service quality, saya akan menjelaskan apa itu jasa atau definisi jasa. Jasa adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak nyata atau tidak dapat dilihat, bertujuan untuk memuaskan keinginan dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu. Kemudian menurut Tibjono, service quality adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. Selanjutnya, masuk pada dimensi service quality. Menurut Parasuraman et al. 1988 mengungkapkan ada 25 faktor penentu service quality yang dirangkum ke dalam 5 faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah ServQual, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Nah, yang pertama ada reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Nah, dalam reliability ini tuh biasanya keandalan itu memberikan, maksudnya perusahaan itu memberikan janji-janjinya tentang penyediaan, penyelesaian masalah, dan harga. Contohnya, jika dalam bidang usaha jasa perbankan, maka sebuah layanan yang handal adalah ketika seorang karyawan bank mampu memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah secara cepat. Kemudian yang kedua adalah responsiveness, yaitu kemauan untuk membantu nasabah dan memberikan jasa dengan cepat. Biasanya responsiveness ini menekankan pada perhatian dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, pernyataan, dan keluhan nasabah. Kemudian jika dilihat lebih mendalam lagi pada layanan
Yang cepat tanggap di sebuah bank bisa dilihat dari kemampuan karyawan bank yang cepat memberikan pelayanan kepada pengunjung atau nasabah yang cepat menangani keluhan mereka. Yang ketiga ada assurance, yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Nah, biasanya pada dimensi ini itu mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat kepercayaan cukup tinggi. Contohnya seperti bank, asuransi, atau broker. Nah, biasanya dalam jasa bank ini, kepastian menjadi hal yang penting untuk dapat diberikan kepada para nasabahnya, seperti jaminan keamanan dalam mengatur uangnya, dan tidak membuat nasabah khawatir atas kepercayaan yang telah diberikan. Yang keempat ada empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, inti dari empati ini adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu spesial dan kebutuhan mereka dapat dimengerti dan dipenuhi. Dalam menjaga hubungan baik, tentu saja layanan yang diberikan oleh para karyawan harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah tangible, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, perawatan, staf, dan bangunannya. Biasanya dimensi ini tuh menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya saja seperti keadaan dalam suatu bank. Biasanya kan ada fasilitas di dalam banknya itu menarik apa enggak, terus ada desain dan kerapian penampilan karyawan. Pembahasan selanjutnya adalah analisis komplain nasabah. Dalam dunia perbankan, dalam mengantisipasi terhadap komplain nasabah, pihak perbankan tentunya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya. Kualitas pelayanan yang baik mampu memberikan suatu dorongan kepada nasabah untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan nasabah serta kebutuhan nasabahnya. Nasabah yang merasa tidak mendapatkan layanan baik di saat menyampaikan keluhan akan berinisiatif untuk berpindah ke perbankan lain yang dianggap bisa memberikan layanan terhadap komplain dan keluhan lainnya. Dampak lainnya, ketika nasabah merasa tidak puas, mereka mencoba menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari ketidakmampuan melayani nasabah dengan baik. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa sih komplain nasabah itu. Komplain adalah sebuah kata yang berkonotatif negatif bagi kedua pihak, baik bagi perbankan maupun bagi nasabah. Komplain pada umumnya dipersepsikan sebagai kesalahan, masalah, stres, frustasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi, dan sebagainya. Komplain merupakan bagian dari proses purna beli. Prosesnya berawal ketika konsumen merasakan ketidakpuasan setelah menerima pelayanan atau melakukan transaksi. Ketidakpuasan ini bisa bermula dari masalah uang yang sudah dikeluarkan sampai masalah psikologis seperti kekhawatiran. Nah, komplain ini pada hakikatnya adalah suatu pernyataan formal yang dibuat oleh nasabah ketika pihak tertentu dalam organisasi produsen tentang ketidakpuasan atau salah satu unsur pelayanan yang dialami. Ketidakpuasan ini berhubungan dengan kegagalan pelayanan, yaitu persepsi nasabah tentang ketidakmampuan aspek-aspek tertentu dari pelayanan untuk memenuhi harapan-harapan dari nasabah. Kemudian ada beberapa bentuk komplain. Yang pertama ada mechanical complaint atau keluhan mekanis. Yang kedua attitudinal complaint atau keluhan sikap. Yang ketiga service related complaint atau keluhan terkait layanan. Dan yang terakhir unusual complaint.
atau keluhan yang tidak biasa. Nah, yang pertama mechanical complaint. Biasanya mechanical complaint ini tuh keluhannya itu bersumber pada masalah teknik. Kemudian yang kedua, attitudinal complaint, yaitu komplain karena sikap negatif petugas pelayanan, seperti melayani dengan rasa curiga, sinis, kadang tidak ramah, kadang ada juga yang kasar, dan sebagainya. Yang ketiga, service-related complaint, yaitu komplain karena pelayanan yang kurang memuaskan, seperti pelayanannya yang lama, kalau ditanya itu berbelit, terus tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah unusual complaint, yaitu keluhan yang tidak biasa atau aneh. Biasanya itu keluhan yang dibuat-buat atau dimunculkan supaya konsumen itu dapat menarik perhatian. Kemudian ada tipe-tipe pelanggan. Menurut Denham, terdapat 3 tipe pelanggan yang melakukan komplain, yaitu active complainers, kemudian inactive complainers, dan yang terakhir hyperactive complainers. Yang pertama ada active complainers, yaitu mereka yang memahami haknya, percaya diri, dan tahu persis cara menyampaikan komplain. Nah, biasanya tipe active complainers ini itu sangat berharga bagi perusahaan. Soalnya kenapa? Karena mereka itu cenderung menginformasikan dan mencari solusi atas setiap komplain yang mereka rasakan. Jadi, perusahaan tersebut itu mendapat peluang untuk melakukan perbaikan demi memuaskan pelanggan mereka. Yang kedua ada inactive complainers, yaitu tipe orang yang lebih suka menyampaikan keluhan kepada orang lain daripada langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, biasanya itu inactive complainers ini tuh cenderung langsung berganti pemasok dan tidak pernah kembali lagi ke perusahaan yang mengecewakan mereka. Dan yang terakhir adalah hyperactive complainers, yaitu tipe orang yang selalu komplain terhadap apapun. Tipe ini biasa disebut chronic complainers yang kadangkala berlaku kasar dan agresif. Nah, biasanya di tipe hyperactive complainers ini hampir tidak mungkin dipuaskan karena tujuan komplainnya lebih dilatar belakangi keinginan untuk mencari keuntungan pribadi. Kemudian, apa sih pentingnya mengenali komplain nasabah? Yang pertama ialah supaya kita itu bisa mengenal karakter setiap konsumen. Sebab setiap konsumen itu kan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, kita bisa mengklasifikasi keluhan setiap konsumen. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme karyawan. Mungkin pekerjaan sebelumnya tidak seprofesionalisme ketika ada salah satu nasabah yang mengkomplain. Yang keempat ialah memudahkan memilih solusi. Jadi maksudnya ketika selanjutnya ada komplain nasabah lagi, karyawan tersebut siap memberikan solusi yang terbaik. Definisi dari manajemen komplain. Menurut Ciptono, manajemen komplain adalah suatu sistem yang digunakan untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Menurut jenisnya, komplain dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada instrumental complaint dan yang kedua ada non-instrumental complaint. Nah, untuk yang pertama, instrumental complaint yaitu komplain atau keluhan yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi atau keadaan yang tidak diinginkan. Nah, keluhan langsung disampaikan kepada perusahaan dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki situasi tersebut.
Lalu untuk yang non-instrumental komplain, itu keluhan yang dilontarkan tanpa ekspektasi khusus bahwa situasi yang tidak diinginkan tersebut akan berubah. Nah, komplain ini mencakup pula instrumental komplain yang disampaikan kepada pihak ketiga dan bukan kepada pihak yang menimbulkan masalah. Yang selanjutnya penyebab terjadinya komplain. Nah, ini kurang lebih ada 6. Yang pertama itu pelayanan yang diharapkan dari kita tidak seperti yang diharapkan oleh nasabah. Seumpama kita kurang ngasih informasinya kurang rinci atau kita masih kurang ramah. Lalu yang kedua, nasabah itu diacuhkan. Nah, misalnya dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Lalu yang ketiga, tidak ada yang mau mendengarkan saat nasabah ini membutuhkan bantuan. Lalu yang keempat, seseorang atau dari pihak perusahaan itu atau karyawannya itu berlaku tidak sopan atau tidak membantu terhadap mereka. Nah, lalu yang kelima, ini tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk suatu kesalahan. Nah, seumpama ada karyawan yang melakukan kesalahan menjatuhkan barang milik pelanggan, lalu kayak cuman dioper-operin gitu. Lalu yang keenam itu ada kegagalan komunikasi. Nah, di sini ada komunikasi dari internal, itu kurangnya komunikasi antara supervisor dengan customer service yang menyebabkan tidak jelasnya prosedur penanganan masalah, itu contohnya. Lalu untuk yang komunikasi yang di eksternal itu contohnya strategi pemasaran yang kurang tepat sasaran. Nah, itu sehingga menyebabkan kurangnya informasi dan ketidakpuasan pelanggan. Yang selanjutnya penanganan komplain. Nah, karakteristik penilaian manajemen komplain yang efektif itu ada 10. Nah, yang pertama itu ada komitmen. Nah, komitmen ini yang dimaksud itu pihak manajemen dan semua anggota atau dalam artian karyawan itu memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah komplain dalam rangka untuk meningkatkan produk dan jasa. Lalu yang kedua itu ada visible. Nah, ini tuh manajemen dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan tentang prosedur penyampaian komplainnya dan pihak-pihak yang dapat dihubungi. Semisal itu dibuatkan sebuah pamflet tentang cara pengaduan komplain, terus pihak-pihak yang dihubungi kalau kita mau komplain menghubungi nomor ini atau langsung DM di IG ini gitu. Yang ketiga itu ada accessible. Nah, di sini itu perusahaan itu menjamin bahwa pelanggan itu dapat menyampaikan komplain itu secara bebas, mudah dan murah. Lalu yang keempat itu ada kesederhanaan. Nah, ini tuh prosedur komplain itu sederhana dan mudah dipahami oleh pelanggan. Lalu yang kelima itu ada kecepatan. Nah, komplain itu ditangani harus secepat mungkin. Nah, untuk rentang waktu penyelesaian yang realistis itu diinformasikan kepada pelanggan. Sebab nanti komplainnya ini akan diurus itu dalam waktu seminggu atau berapa. Nah, untuk setiap perkembangan atau kemajuan dalam penanganan komplainnya ini tuh kalau bisa itu dikomunikasikan dengan pelanggan yang bersangkutan. Lalu yang keenam itu ada fairness. Nah, ini tuh setiap komplain itu mendapat perlakuan yang sama, adil tanpa membeda-bedakan. Entah itu mau pelanggan yang baru, pelanggan lama, itu harus
penanganan komplainnya itu harus sama, nggak boleh dibeda-bedain. Lalu yang ketujuh itu ada confidential. Nah, ini tuh seperti menghargai dan menjaga keinginan dan privasi pelanggan. Nah, seumpama kita nggunain IG. Nah, di IG kita pengen ngelaporin akun seseorang nih. Nah, pihak IG itu kan menutupi privasi yang melaporkan akun tersebut. Lalu yang ke-8 itu ada records. Nah, ini tuh data mengenai komplain disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan setiap upaya perbaikan yang berkesinambungan. Lalu yang ke-9 itu ada sumber daya. Nah, di sini tuh perusahaan mengalokasikan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem penanganan komplain termasuk pelatihan karyawan. Biar karyawannya itu seumpama dilatih untuk menangani komplain dari pelanggan. Gimana sih cara penanganannya biar enggak salah, biar enggak nambah-nambahin nanti komplainnya itu jadi beruntut panjang. Lalu yang ke-10 itu ada remedi. Nah, ini tuh pemecahan dari penyelesaian yang tepat, seperti permohonan maaf, terus kita ngasih hadiah atau kita ganti rugi. Terus juga ada kayak ngebalikin uang. Nah, untuk setiap komplain ini ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen. Nah, selanjutnya faktor pendukung manajemen komplain yang baik. Yang pertama itu ada memiliki prosedur yang jelas. Prosedurnya itu jelas, nggak membingungkan, kayak nggak dioper-oper nanti dari pihak yang ke sini terus balik ke sini lagi, dari sana balik ke sini lagi, kayak gitu. Lalu yang kedua ada menyediakan respon cepat dan keandalan atau konsistensi. Nah, kita seperti yang dibicarakan tadi, kalau ada komplain kita harus meresponnya itu cepat. Lalu yang ketiga ada memiliki satu titik kontak untuk pengadu. Nah, tadi kayak disediain satu kontak untuk pengaduan komplain. Lalu yang keempat itu ada kemudahan akses dan penggunaan proses pengaduan. Jadi itu enggak ribet gitu. Terus juga pelanggan tuh mau komplain tuh aksesnya itu mudah. Lalu lanjut yang kelima itu ada menjaga informasi dari si pelapor. Kayak kita tadi menjaga privasinya, nggak kita umbar gitu. Seumpama ada yang tanya siapa sih yang komplain ini, nah kita tuh kayak menjaga privasinya gitulah. Lalu yang ke-6 itu ada staf memahami proses pengaduan dan mampu menangani situasi. Nah, semisal nanti ada yang komplain, nah kita sebagai karyawan itu harus memahami proses pengaduannya. Lalu kita tuh paling enggak harus bisa menangani situasinya biar enggak semakin memburuk gitu si keadaan si karyawannya ini, sebab dia marah atau gimana. Nah, kita dapat menangani situasinya itu dengan baik. Lalu yang ketujuh itu ada keluhan itu diatasi dengan serius, enggak dengan bercanda atau yang bikin misal si pelanggannya ini merasa sakit hati atau tersinggung dengan komplainnya. Lalu yang ke-8 itu memiliki tindak lanjut prosedur untuk memeriksa dengan pelanggan setelah terjadi resolusi. Nah, maksudnya resolusi ini setelah komplain itu tadi. Selanjutnya materi terakhir yaitu strategi menghadapi komplain dari nasabah. Sebagai industri jasa, tentu pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan atau nasabah banyak yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pelanggan, yang tentunya
menjadikan munculnya komplain dari nasabah atau pelanggan. Tapi semata-mata komplain itu tidak bernilai negatif. Justru komplain tersebut dapat menjadi momen evaluasi bagi perusahaan kita. Yang pertama, dapat mengevaluasi terkait pelayanan yang kita berikan kepada konsumen, sehingga konsumen ketika ada komplain dari nasabah itu menjadi evaluasi, sehingga nasabah itu keinginannya terkait pelayanan yang diberikan itu dapat sesuai. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan dari perusahaan kita kepada nasabah. Untuk menangani adanya komplain dari nasabah diperlukan strategi-strategi yang tepat. Nah, di sini ada empat aspek yang dapat dilakukan perusahaan dalam menangani komplain. Aspek yang pertama yaitu empati terhadap pelanggan yang marah. Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan tersebut bersifat empati. Karena bila tidak ada situasi yang terjadi akan bertambah runyam. Untuk itu, perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pelanggan dan berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. Kemudian, aspek yang kedua yaitu kecepatan dalam penanganan keluhan. Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditangani, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan tersebut dapat ditangani dengan cepat, maka ada kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas dan ditangani dengan cepat, maka kemungkinan besar pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang setia terhadap perusahaan kita. Lalu, aspek yang ketiga yaitu kewajaran atau keadilan dalam memecahkan keluhan. Perusahaan harus memperhatikan tiap-tiap pelanggan yang menyampaikan keluhan yang ada, sehingga pelanggan yang mengeluh terlebih dahulu harus segera diberikan tindakan pemulihan atau recovery. Jadi pelanggan yang melakukan keluhan terlebih dahulu itu dilayani terlebih dahulu, sehingga masalah yang dialami pelanggan tersebut dapat segera teratasi. Kemudian aspek yang keempat yaitu kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Hal ini sangat penting bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, saran, dan kritik, pertanyaan maupun keluhannya tentang pelayanan yang telah diberikan kepada para pelanggan. Di sini berperan untuk sebagai jembatan penghubung antara si pelanggan dan perusahaan kita, sehingga apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan pelanggan dapat melakukan saran, kritik, pertanyaan, dan keluhan kepada kita melalui kontak-kontak yang dapat dihubungi dari pelanggan kepada perusahaan. Oke, untuk selanjutnya sesi diskusi kepada